Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadiva Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 part 15. 10 adaptasi soal kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadiva Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Setelah dilakukan pengukuran pertumbuhan peserta didik kelas 10, diperoleh data sebagai berikut. Nomor 1, Ani tinggi badannya 140 cm dan berat badannya 70 kg. Budi tinggi badannya 170 cm dan berat badannya 60 kg. Berapakah indeks massa tubuh atau IMT Ani dan Budi masing-masing? A. 35,7 dan 20,8, B. 36,7 dan 21,8, C. 37,7 dan 23,8, D. 38,7 dan 25,8, E. 39,7 dan 27,8. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Kita langsung ke pembahasan ya. Pembahasan. Rumus IMT secara manual yaitu dengan membagi angka berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan. Dikuadratkan itu dikalikan sama dengan bilangan itu Bapak Ibu ya. Berarti kalau di sini diketahui Ani kan tinggi badannya 140 cm. Terus berat badannya kilogram. Jadi dapat dihitung yang mana Ani memiliki berat badan 70 kg, tingginya 1,40 meter atau 140 cm. Kemudian yang tinggi ini kita kalikan, dijadikan meter ya, 1,40 meter dikali 1,40 meter sama dengan 1,96. Selanjutnya dibagi angka berat badan Ani, maksudnya ini ya, Ani dengan hasil kuadrat yang mana berat badannya 70, berarti 70 dibagi 1,96 sama dengan 35,7. Hasil nilai IMT Ani adalah 35,7. IMT tadi apa Bapak Ibu? IMT adalah indeks massa tubuh. Terus yang Budi sama, kan berat badannya 60 kg. Tingginya 170 cm dijadikan meter jadi 1,7. Tingginya Budi ini dikuadratkan, dikalikan sama, berarti 1,70 dikali 1,70 sama dengan 2,89. Selanjutnya kita cari IMT-nya. IMT kan rumusnya berat badan dibagi kuadrat tingginya dalam satuan meter, berarti 60 dibagi 2,89 sama dengan 20,8. Maksudnya ini Budi ya, hasil nilai IMT Budi adalah 20,8. Jawaban yang benar adalah A, 35,7 dan 20,8. Tambahan Bapak Ibu ya, nilai IMT 18,5 hingga 25,0 itu termasuk normal. Nilai MT 25,1 hingga 27,0 overweight, berat. Nilai MT 27 atau lebih obesitas, karena IMT itu termasuk indeks massa tubuh yang menentukan berat badan ideal manusia atau kita Bapak Ibu ya. Terus soal selanjutnya, soal nomor 2. Berikut ini tabel hasil ulangan harian peserta didik kelas 5
kelas 6, kelompok B, materi bola basket. Diketahui KKM-nya 75. Berapakah nilai median, mean, modus, dan rata-rata nilai terendah data di samping secara berurutan? Ini memang ada yang soal seperti ini Bapak Ibu keluar ya. Seperti soal SKD tahun-tahun lalu, SKB juga ada. A 60, 68,5 dan 60 dan 65,6. B 70, 68,5, 70 dan 65,6. C 80, 68,5, 75 dan 65,6. D 90, 68,5, 80 dan 65,6. E 95, 68,5, 85 dan 65,6. Ini datanya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke pembahasan. KKM-nya 75. Median adalah nilai tengah. Mean adalah rata-rata. Nilai ini 10 anak ini. Modus adalah data yang sering muncul, sering keluar, nilai yang sering keluar di sini. Terus rata-rata nilai terendah adalah Bapak Ibu adalah fokus pada rata-rata nilai terendah saja. Terus yang ditanyakan berapakah nilai median, mean, modus, dan rata-rata nilai terendah secara berurutan. Kita kerjakan median dulu. Median kita urutkan dulu nilai atau data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang mana nilai 60 ini ada berapa? 60 kan ada 4 ya. Ada 3, sorry. 1, 2, 3. Berarti 60, 60, 60. Terus ada 65. Selanjutnya 65. Terus 70-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus ada 75 1 sama 85. Kan ada 10 nilai. Jadi mediannya itu ada di tengah-tengah di data ke-5 dan 6. Kita bagi 2. Data ke-5 berapa? 70. Data ke-6 juga 70. Berarti 70 ditambah 70 dibagi 2. Berarti 140 dibagi 2 sama dengan 70. Mean, nilai total atau nilai rata-rata, maksudnya banyak datanya ini dijumlah semua ini. Jadi 685 dibagi banyaknya anak 10, berarti rata-ratanya 68,5. Modus, nilai yang sering muncul. Ketika kita sudah mengerjakan median, maka modus bisa dicari. Soalnya kan sudah terlihat angka yang sering muncul kan 70. 1, 2, 3, 4. Muncul 4 kali, berarti 70. Lah ini rata-rata nilai terendah harus kita fokus dulu. Peserta didik yang tuntas KKM cuma 2 anak. Berarti 8 anak tidak tuntas KKM. 8 anak ini saja yang dihitung nilainya. Berarti nilai 60 ditambah 60 tambah 60 ditambah 65 tambah 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70 dibagi 8. Berarti 525 dibagi 8. Rata-rata nilai terendah 65,6. Jadi jawaban yang benar adalah B, yang mana mediannya 70, meannya 68,5, modusnya 70, dan rata-rata nilai terendah 65,6. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu. Soal nomor 3. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria. Lah, kalau Bapak Ibu membaca semua, otomatis waktu akan habis. Maka Bapak Ibu bisa dicari kalimat yang terakhir. Nah, ini diketahui dari 30 siswa
hanya 10 siswa yang mencapai KKM. Berarti yang di garis bawah ini hanya 10 siswa yang mencapai KKM. Sebaiknya apa yang dilakukan guru? Ini termasuk tindakan kita ketika melakukan remedial. Kalau hanya 10 siswa yang mencapai KKM dari 30 siswa, berarti 20 siswa tidak lulus atau tidak tuntas KKM. Berarti apa yang dilakukan guru? A. Remedial secara berkelompok. B. Pembelajaran ulang terhadap semua siswa yang tidak tuntas KKM. C. Remedial kepada 20 siswa yang tuntas KKM. D. Remedial 10 siswa yang belum tuntas KKM. E. Melakukan pengayaan terhadap 12 siswa yang tuntas KKM. Yang mana jawabannya? Kita langsung ke pembahasan. Tata cara melakukan remedial, pelaksanaan strategi remedial. Bimbingan individu jika siswa mempunyai kesulitan belajar berbeda. Bimbingan kelompok jika siswa mempunyai kesulitan belajar sama. Pembelajaran ulang jika belum mencapai ketuntasan KKM. Diberi tugas latihan khusus menanggulangi kesulitan belajar. Tujuan remedial kan menanggulangi kesulitan belajar. Yang kelima, pemanfaatan tutor sebaya, memberi tutor mengatasi juga kesulitan belajar. Bentuk remedial beracuan kriteria ketuntasan sebagai berikut Bapak Ibu ya. Kalau kurang dari 20% bentuk remedialnya bisa bimbingan secara khusus. Kalau rank 20% sampai 50% bisa penugasan berkelompok. Kalau lebih dari 50% pembelajaran ulang kepada semua siswa yang tidak tuntas KKM. Kan tadi diketahui dari 30 siswa hanya 10 siswa yang mencapai KKM. Berarti yang tidak tuntas KKM itu 20 siswa. 20 siswa ini kita bagi dengan jumlah total siswa. Dikali 100%, hasilnya 67%. Karena 67% ini hasilnya kan lebih dari 50%, maka tindakan yang tepat dilakukan melakukan pembelajaran ulang terhadap semua siswa yang tidak tuntas KKM. Jawaban yang benar yang B. Nomor 4. Nah, ini juga kalau kita mengerjakan soal panjang, biasanya kita harus cari kalimat inti dari pertanyaan itu Bapak Ibu ya, biar tidak menghabiskan waktu ketika mengerjakan ujian. Ini kan sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing berisi 11 orang. Dan tujuannya memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 kali 45 menit. Langsung pertanyaannya. Di dalam pertandingan sepak bola, seorang penjaga gawang mengamati arah datangnya bola dengan jongkok di tempat. Berarti kalau jongkok di tempat itu kan diam, tidak bergerak. Terus merupakan penerapan hukum Newton keberapa dan gerak dasar apa? A. 1 lokomotor. B. 2 non lokomotor. C. 3 manipulatif. D. 1 dan 2 non lokomotor. E. 1 non lokomotor. Jawaban yang paling benar adalah E. 1 non lokomotor. Pembahasan, karena diam berarti hukum Newton 1. Terus tadi non lokomotor soalnya tidak berpindah tempat. Penjaga gawangnya kan mengamati arah datangnya bola. Terus nomor 5. Lah ini juga Bapak Ibu, kita kalau mengerjakan soal PTK gini, ini kan narasinya. Kita harus mencari kalimat inti dari topik ini yang ditanyakan. PTK, pendidikan jasmani olahraga, sama seperti rancangan PTK pada bidang lainnya. Siklus adalah satuan mekanisme yang dilakukan peneliti bersama kolaborator. Selanjutnya dilakukan usaha perbaikan terhadap kelemahan sekaligus menemukan solusi yang paling tepat untuk memecahkan permasalahan dalam. Nah, itu A. Proses belajar mengajar. B. Evaluasi pembelajaran. C. Hasil analisa pengajar. D. Rancangan pembelajaran. E. Pengukuran evaluasi guru.
Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A, proses belajar mengajar, karena PTK itu dilakukan oleh guru atau oleh peneliti untuk memperbaiki proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran yaitu belajar mengajar, biasanya dilakukan di kelas. Yang nomor 6 juga ini judul. Setelah permasalahan, akar penyebab dan solusi alternatif dan subjek penelitian, selanjutnya menetapkan judul. Nah, ini langsung dibaca kalimat yang terakhir Bapak Ibu ya, biar tidak menghabiskan waktu ketika mengerjakan, karena kita dibatasi oleh waktu. Berikut ini judul PTK yang paling tepat digunakan adalah A, upaya memperbaiki hasil belajar lempar lembing melalui penerapan gaya mengajar komando pada SMP Negeri 1 Purwosari tahun pelajaran 2021 sampai 2022. B, penerapan metode pembelajaran CTL untuk meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Purwodadi tahun pelajaran 2021 sampai 2022. C, upaya memperbaiki hasil belajar melalui penerapan gaya mengajar komando pada SMP Negeri 1 Purwosari tahun pelajaran 2021 sampai 2022. D, penerapan metode pembelajaran discovery untuk meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Purwodadi tahun pelajaran 2021 sampai 2022. E, upaya memperbaiki hasil belajar lempar lembing melalui penerapan gaya mengajar pada SMP Negeri 1 Purwosari tahun pelajaran 2021-2022. Mungkin ini nanti ada yang tipu Bapak Ibu ya, maaf ya. Jawaban yang paling benar adalah A, upaya memperbaiki hasil belajar lempar lembing melalui penerapan gaya mengajar komando pada SMP Negeri. Tadi kan di pertanyaannya SMP Negeri 1 Purwosari tahun pelajaran 2021 sampai 2022 pembahasan. Dalam judul PTK, Bapak Ibu harus jelas ada upaya apa, usaha, dan tujuan yang diinginkan apa. Itu pokoknya prinsip kalau membuat judul PTK, penelitian tindakan kelas. Nomor 7, ini juga, ini kan pewanjang. Bapak Ibu kalau menjawab, membaca semua ini otomatis nanti sampai 5 menit cuma satu soal ini yang dikerjakan. Kita baca depan dulu sedikit. Budi merupakan peserta didik yang baik, berprestasi dan akademik maupun non-akademik di SMA Putrajaya Pasuruan. Terus, perjuangan Budi sangat totalitas. Budi sering izin pulang sekolah lebih awal. Pada sesi latihan dalam metabolisme tubuh Budi, ketersediaan oksigen terbatas. Atau saat pembentukan asam pirufat terjadi secara cepat, maka asam pirufat tersebut menjadi titik-titik. Hal ini yang menyebabkan otot cepat lelah. Ototnya Budi. A, apa? Asam laktat. B, glikogenesis. C, karbohidrat. D, protein. E, glukosa. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah asam laktat. Pembahasan karena asam laktat menyebabkan lelah otot. Nomor 8, ini juga kalau Bapak Ibu membaca semua ini otomatis nanti waktunya akan habis untuk mengerjakan satu soal ini. Maka Bapak Ibu harus baca dulu depan dikit. Purwadi adalah seorang guru olahraga di Batang, Jawa Tengah. Bukan sembarang guru, dia juga seorang petenis. Petenis. Terus ini ada Sarengat. Sarengat pernah bergabung dalam tim Indonesia Muda di Surabaya. Zaman dia masih sekolah. Pada saat sesi latihan, Sarengat pernah mengalami cedera pada pergelangan tangan dan terjadi robekan parsial
dari ligamennya di pergelangan tangan. Lah ini langsung dijawab. Cedera pergelangan tangan pada Sarenga termasuk A. sprain, B. strain, C. traction, D. puncture, E. laserasi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah A. sprain. Pembahasan sprain adalah cedera yang disebabkan adanya peregangan yang berlebihan sehingga terjadi cedera pada ligamen. Gejalanya nyeri, bengkak, hematoma, pembengkakan, tidak dapat bergerakan sendi, kesulitan untuk menggunakan ekstremitas yang cedera. Ini ya sprain, derajatnya ada 3. Terus ada strain, cedera yang terjadi pada otot tendon, biasanya disebabkan oleh regangan yang berlebihan. Ini ya Bapak Ibu ya. Terus ada traction, cedera yang disebabkan oleh suatu tarikan, ini ya, di leher. Puncture, luka yang disebabkan oleh suatu tusukan, misalnya kena paku, puncture. Laseri, luka sobek, luka yang disebabkan oleh benda tajam, contohnya kena pisau. Nah ini juga panjang, tapi nanti intinya kita harus mencari kalimat inti dari ini. Michael yang bijaksana sukses mengukir prestasi cemerlang dengan menyabet medali emas nomor tunggal puter cabang olahraga tenis di ajang Pekan Olahraga Pelajar tingkat SD MI sederajat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Michael Insan bijaksana yang di kejuaraan ini ditempatkan sebagai unggulan teratas. Terus ada lagi, saat pertandingan puncak, statistis yang dipermainkan Michael jauh lebih unggul dalam serangan. Statistis tercatat 15 smash yang dilakukan Michael pada saat percepatan gaya smash keras, termasuk, lah ini kata kuncinya, percepatan gaya smash keras, termasuk hukum Newton keberapa? A. Hukum Newton 1, B. Hukum Newton 2, C. Hukum Newton 3, D. Hukum Newton 1 dan 2, E. Hukum Newton 2 dan 3. Jawaban yang paling benar adalah hukum Newton 2. Pembahasan, karena hukum Newton 2 kan ada percepatan gaya, termasuk hukum Newton 2. Nomor 10. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur PTK yang dimaksud adalah A. Perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi refleksi. B. Observasi refleksi perencanaan pelaksanaan tindakan. C. Refleksi perencanaan pelaksanaan tindakan observasi. D. Perencanaan observasi pelaksanaan tindakan refleksi. E. Perencanaan pelaksanaan tindakan observasi pengulangan. Jawaban yang paling benar adalah A. Perencanaan pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi, termasuk alur PTK. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga lulus P3K Guru PJOK tahun ini dengan nilai memuaskan. Tetap berdoa, berbanyak belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.